Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Marifa, mahasiswa Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai topik ke-11, yaitu uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik itu ada yang pertama ada uji normalitas, lalu yang kedua ada uji multikolinearitas, dan yang ketiga itu ada uji autokorelasi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Kita langsung saja ke pengujiannya, yaitu di sini sudah tersedia data-data yang telah saya siapkan. Kemudian ada variabel data bank yang terdiri dari 10 data, kemudian ada variabel keuntungan, aset, dan harga saham. Di sini untuk keuntungan merupakan variabel Y atau data dependen, kemudian aset dan harga saham itu merupakan variabel X atau data independen. Di sini kita pengujiannya itu kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Di sini yang dependen kita masukkan keuntungan, lalu independennya kita masukkan aset dan harga saham. Lalu di statistiknya tidak usah diganti, lalu kita langsung ke plot. Plotsnya itu yang zipred kita masukkan ke X, lalu slash ID kita masukkan ke Y. Di sini kita klik histogramnya, kita checklist, kemudian normal probability plotnya kita masukin, juga kita checklist, lalu continue, kemudian klik OK. Kemudian ini adalah hasil outputnya. Ini merupakan data histogram. Bisa kita lihat dari gambarnya ini bahwa ini datanya berdistribusi normal karena ini merupakan berbentuknya tidak melenceng ke kanan dan tidak ke kiri, dan garisnya ini mengenai semua tabel diagramnya. Kemudian kita lihat yang normal PP plot. Di sini bahwa garis diagonalnya ini ada titik-titik. Ini yang merupakan data respondennya. Kemudian di titik-titik ini juga mendekati garisnya. Lalu kita ke pengujian untuk membuktikan dengan data bahwa ini berdistribusi normal atau tidak. Caranya itu kita menggunakan uji one sample KS. Di uji one sample KS itu ada dua cara. Yang cara pertama untuk uji one sample KS itu pertama kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legalcy dialogs, lalu one sample KS. Di sini untuk tes variabel listnya itu kita masukkan ketiganya, keuntungan, aset, dan harga saham. Kemudian untuk tes distributionnya tetap normal, lalu kita klik OK. Ini merupakan outputnya. Di sini ada N atau jumlah itu, di keuntungan ada 10 data, aset juga 10 data, harga saham juga ada 10 data. Terus ada mean, standar deviasi, absolut, positif, dan negatif. Kita bisa melihat di uji one sample KS ini merupakan data yang berdistribusi normal atau tidaknya berdasarkan assume seek to tell. Assume seek to tell-nya itu harus lebih dari 0,05. Di sini untuk variabel keuntungannya bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah 0,031 yang artinya lebih besar dari 0,05. Lalu yang di aset adalah 0,030 juga lebih dari 0,05. Dan harga saham itu hasilnya adalah 0,106 lebih juga dari 0,05, yang artinya data keuntungan, aset, harga saham adalah data yang berdistribusi normal. Sekarang kita uji normalitasnya menggunakan data residual. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear.
Untuk dependent dan independennya itu masih sama. Lalu di plots-nya itu Thresh ID dan zip rate-nya juga masih sama. Kemudian kita klik yang save. Itu di sini residualnya untuk unstandardized-nya itu kita klik. Kemudian kita klik continue. Lalu klik OK. Di sini bisa dilihat bahwa datanya telah ke input. Kemudian langsung saja kita uji one sample KS-nya. Pertama kita klik analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, kemudian one sample KS. Di sini untuk test variable list-nya kita keluarkan karena kita akan menggunakan di test variable list-nya itu unstandardized. Lalu untuk test distribution-nya itu tetap normal, lalu kita klik OK. Nah, di sini juga dapat untuk tabel one sample KS-nya itu bahwa datanya ada 10, kemudian tetap ada mean, standar deviasi, absolut, positif, dan negatif. Di sini untuk asymptotic totalnya hasilnya adalah 0,200 yang artinya lebih dari 0,05 yang artinya adalah bahwa datanya sudah berdistribusi normal. Sekarang kita lanjut ke pengujian yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Jika hubungannya itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolinearitas itu, nilai korelasinya harus kurang dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF-nya atau variance inflation factor itu kurang dari 10, maka tidak adanya multikolinearitas. Dan di kriteria pengujiannya itu, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikolinearitas dan sebaliknya. Kita langsung saja ke pengujiannya. Yang pertama itu kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Di statistiknya itu regression coefficient-nya estimate-nya sudah ke checklist, lalu model fit kita tambahkan di sini covariance matrix dan collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue dan di save-nya ini untuk unstandardized-nya itu kita unchecklist, kemudian kita klik continue. Lalu klik OK. Di sini kita lihat di tabel koefisien. Tadi kan kita harus fokus kepada tabel tolerance dan VIF. Di sini untuk variabel aset dan harga saham di tolerance-nya sama-sama hasilnya 0,533 yang artinya berarti itu sudah di atas 0,10. Berarti data tersebut itu tidak mengalami multikolinearitas. Kemudian kita lihat di VIF-nya. Untuk aset dan harga sahamnya, di sini VIF-nya juga sama, hasilnya 1,876 untuk aset dan harga sahamnya juga 1,876. Berarti kan itu kurang dari 10. Berarti dapat disimpulkan bahwa untuk variabel aset dan harga saham ini tidak terjadi multikolinearitas. Sekarang untuk yang ketiga, uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya T dikurang 1. Menurut Ghazali tahun 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau uji Dewey, lalu uji Lagrange multiplier, uji statistik Q, box pairs, dan Ljung box, serta uji Rantes. Di sini kita langsung saja ke pengujiannya.
Untuk pengujiannya kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Di sini untuk dependent dan independennya itu tetap sama, lalu kita ke statistik. Di sini untuk residualnya, Durbin-Watsonnya kita checklist, lalu continue, kemudian kita klik OK. Kita lihat pada tabel model summary. Di sini untuk Durbin-Watsonnya itu hasilnya adalah 1,870. Di sini bisa dilihat untuk rumusnya bahwa kan tadi di uji F hitungnya itu kan Durbin-Watsonnya itu 1,870. Kemudian kita lihat di tabel Durbin-Watson. Ini udah saya sediakan datanya. Dan kalau itu kan di sini bisa kita lihat bahwa kan K itu adalah jumlah variabel. Di sini kan variabel ada 2, aset dan harga saham. Nah, di sini kita lihat K2 itu, lalu data yang kita punya kan ada 10. Kemudian berarti ini adalah hasilnya. Untuk DL-nya yaitu 0,6972, lalu untuk DU-nya itu 1,6413. Nah, DU itu Durbin-Upper, lalu untuk DL itu Durbin-Lower. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini Durbin-Watsonnya itu lebih besar daripada DU, maka data tersebut tidak terdapat autokorelasi yang positif. Di sini kan bisa dilihat bahwa DW-nya itu 1,870, lalu nilai DU-nya itu 0,6972. Sekarang kita uji coba autokorelasinya menggunakan run test. Caranya kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita klik legacy dialogs, kemudian runs. Di sini untuk tes variable list-nya itu kita masukin unstandardized. Lalu cut point-nya yaitu median. Lalu kita klik OK. Keluar outputnya. Di sini ada test value, cases kurang dari test value, cases lebih besar dari test value, total casesnya, number of runs, terus Z-nya ada 0,00, dan kita melihat hasil datanya itu pada assume seek to tell. Di sini hasil assume seek to tell-nya itu adalah 1,000, yang mana lebih besar dari 0,05. Jadi data residual ini tidak terjadi autokorelasi antar residual. Untuk tugas pertemuan 11-nya sampai di sini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.